pemirsa, kembali lagi di sini bersama kami Fortila.com. Di hari yang cerah ini, kami akan melakukan sesi wawancara terhadap beberapa narasumber. Sebelum kami mewawancari para narasumber, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya ditemani dengan kawan-kawan saya. Saya Anissa Apriani Budiman. Saya Dita Fitriani Habibah. Saya Nadia Novianti Asri. Dan saya Novianti Fitri Afsari. Kami dari Universitas 11 April dari jurusan PGSD 4C. Hari ini saya sedang berada di pusat pemerintahan Sumedang yang berlokasi di Prabu Gajah Agung, situ Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Nah, kami akan mengenal salah satu kesenian tradisional yang ada di sini. Nah, pemirsa pasti bertanya-tanya kan, sebenarnya ada acara apa sih hari ini? Hari ini ada festival budaya bertepatan di Hari Jadi Sumedang yang ke-447. Sebenarnya diselenggarakan selama 3 hari dan kami akan meliput untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 25 April 2025. Mohon saksikan ya pemirsa. Dadah! Mungkin bisa diceritain awal mula alat musik ini jadi alat musik tuh kayak gimana gitu. Dulu itu alat musik ini karinding ya suka yang pertama-tama orang dulu itu pakai sawah yang bisa dikatakan buat mengusir hama, terus bawa ke rumah atau ke kampung buat hiburan atau silaturahmi sambil ngobrol-ngobrol main karinding. Terus ada buat ritual seperti ada gerhana bulan, terus ada hajatan seperti ada nyepitan dan lain sebagainya. Terus itu awalnya dulu karinding yang dibawa oleh orang Sunda. Nah, terus ya sekarang sama Abah dikembangkan lagi di tahun 2004 karena waktu itu tahun 2004 ke belakang lah sudah dianggap punah atau mati suri. Nah, Bapak dibangkitkan lagi di tahun 2004 ke anak-anak ya pertamanya di kampung dulu, terus sampai ke luar daerah lah, ke daerah Sajen dan ke daerah lain seperti ke Sumedang, ke Bandung, daerah provinsi. Nah, sekarang alhamdulillah ramai di wilayah provinsi Jawa Barat di Antara Sunda Karinding. Untuk pengembangan dari apa tahun 2004. Ya, karena kalau sama Abang nggak dikembangkan karinding ini mungkin tidak akan ada lagi atau mati suri ya, punah lah, saya katakan punah. Ya Bang merasa khawatir. Waktu itu Abang berpikir kesenian ini supaya tidak punah gimana gitu ya, Abang dikembangkan apa bisa karinding dari orang tua bapak ya, soalnya itu turun temurun ya. Kalau waktu zaman bapak Abang nggak berkembang, jadi cuma individu daerah aja buat sebatas keluarga. Mungkin kalau di sebatas keluarga kan bisa ya punah itu. Sama Abah diramaikan lagi ya, waktu tahun 2004 sampai sekarang alhamdulillah ya, anak-anak di mana-mana di tiap daerah khususnya di Jawa Barat banyak yang pada bisa cara memainkannya, terus belajar bikin juga diajarin sama Abah, jadi banyak yang bisa alhamdulillah gitu. Jadi ya rupanya buat ke depan kan ini tidak akan pernah lagi lah karena udah banyak generasinya itu. Kalau untuk cara memainkannya bagaimana, Pak? Cara memainkannya biasa nih, cara dipukul ditaruh di bibir atau di mulut. Nah itu ya ini buat pernapasan, dibikin nada atau ketukan. Ini cara bernapasnya. Kalau untuk bahan utamanya dalam pembuatannya sama untuk pengrajinnya gitu, gimana gitu Pak? Kalau
pembuatan karinding. Iya, apa abang? Utamanya Oh, apa? bahan utamanya kalau dulu itu kan yang pertama-tama itu dari kelapa aren. Nah, kelapa aren. Terus versi keduanya bambu, tapi masih produksi sama aren. Karena yang paling buntu aren, yang versi kedua bambu. Karena kalau kita cenderung sama aren terus itu susah. Tidak bahannya susah, terus cara mengeringkannya juga susah, menjemurnya lama sekali. Kalau bambu mudah, 1 tahun bisa dibikin alat musik karining ini. Kalau aren susah, makanya waktu itu karena cenderung karena aren jadi susah berkembang. Jadi kalau dikembangkan sama bambu kan bahannya banyak, jadi mudah dicarinya. Terus dibikinnya juga mudah, dijemurnya juga cepat, nggak terlalu lama. Itulah dari aren. Terus versi kedua bambu. Kalau untuk di mana Pak pembuatannya? Pembuatannya sekarang lama aja di daerah Perkemuncang atau Kecamatan Cimanggung. Kalau di Usun, Musim Manabaya, RT 1 RW 5, Desa Senang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Nah, itu jadi wilayah Sumedang. Jadi ya disitulah Abah. Kalau proses pembuatan karindingnya? Ya dari kita menebang bambu, diiris-iris, terus lamanya jemur. Dijemur itu lama, nggak begitu kita tebang langsung dibikin. Jadi lama ya kurang lebih sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Yang paling bagus lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3, 4 tahun. Apalagi yang udah berpuluh-puluh tahun itu dijemurnya lebih bagus. Oh, jadi semakin lama mungkin semakin bagus. Makin bagus. Biasanya sekali pembuatan itu bisa sampai berapa biji, Pak? Mungkin ada jumlah-jumlah tertentu gitu. Ya kalau bikin kita sehari lah. Ya. Kalau kita fokus paling bisa 5 lah, 5 bisa fokus ke 5. Ya. Biasanya dijualnya kemana Pak? Dijualnya Apa ada yang pribadi iya. ke Abah langsung atau Iya. disalurkan kemana mungkin? Ya Bang, nggak jual ke kemana enggak. Kebanyakan yang datang aja ke rumah Abang. Iya, iya, iya. Kalau yang pesan ke rumah gitu, Bang nggak diedarkan kemana-mana atau Abang punya galeri di mana enggak. Jadi yang kebanyakan datang ke rumah. Gitu. Nah, kalau perbedaan karinding sama celempungan itu apa sih Pak? Bisa dijelasin. Ya itu kan celempung itu kan soalnya itu sebagai pengiringnya atau penambah suara, jadi seolah-olah gendangnya. Kalau karinding di motifnya sebagai ritme, nah, dibahas sama kendang itu celempung. Di materialnya gede atau besar, organnya kan kecil. Nah gitu. Pengembangan karinding sama celempung itu karena kan kalau dulu itu kan cuma karinding. Kalau cuma karinding kan pasti monoton, jadi anak-anak kadang malas main karinding terus aja. Nah, Abah kan mengikuti zaman, jadi supaya karinding berkembang atau ya seperti sekarang lah, bisa ada vokalnya, apa pilihan lain bisa Abah ditambah lagi sama celempung, ada celempung renteng, ada celempung mini, ada kokol, itulah kolaborasinya sama bambu semua. Terus Pak, kalau misalkan alat musik ini sendiri gitu, biasanya buat ngiringin apa sih? Bisa semua atau ada tembak khusus misalkan gitu? Kalau boleh. Nah untuk lagu-lagu karinding sendiri, karena karinding itu sifatnya mobile, bisa masuk kemana aja sih. Yang sekarang ditampil ini di gelar Festival Budaya Sumedang, ini versi buhunnya. Tapi ada juga kayak contoh di Karinding Jatinangor itu ada beberapa genre, kayak metal, pop, dangdut dan lain-lain sih. Jadi karinding itu nggak sama merta kayak ngeplet, tapi bisa ada variasi dari segi musikalitasnya gitu. Kalau bagaimana perubahan alat musik ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang Pak? Apakah ada perubahan Atau masih pakem sama seperti zaman dulu? Ada perubahan, pakemnya ada perubahannya ya. Boleh Banyak contoh lah. pakemnya dulu? Iya, pakemnya kan main karinding dulu main karinding aja, main karinding.
Terus yang sekarang kan dirubah atau di kolaborasi itu sama yang lain, ada celempung, ada mengindung, cembung renteng, ada apa-apa. Terus yang sekarang lari tambah lagi sama alat yang baru, yang lain seperti pakai gitar, pakai keyboard dan lain sebagainya. Itu mengapa begitu kan supaya anak-anak itu semangat, karena semangat terus apa itu, jadi anak-anak tuh jadi senang atau apa, nggak malu lah karena ada digaulkan sama yang sekarang gitu ya. Itulah seolah-olah yang motif barunya sekarang begitu, mengikat anak-anak supaya nggak jenuh atau nggak malu pakai alat seni tradisi yang uhun. Baik, mungkin selanjutnya ada di setiap alat musik itu mungkin ada ornamen-ornamen, bentuk-bentuk khusus. Apakah masing-masing itu memiliki makna atau arti masing-masing gitu Pak? Apa bagaimana? Ya, setiap alat musik pasti ada makna atau fungsinya. Jadi orang dulu itu nggak sembarangan buat alat musik. Jadi alat musik ini seolah menunjukkan bahwa kita harus tahu peradaban Tatar Sunda. Ya bisa dikatakan silokannya itu, yaitu alat musik itu adalah seolah-olah kita bukan sebatas hanya buat hiburan, tapi amanah dari orang tua itu adalah jagalah perilaku. Makanya ada orang tua dulu ya kata bilang gini, kalau anak-anak yang nakal itu bilangnya kan wah siapa nih dibalik, tapi dengan alat musik yang enakan seperti karining atau kacapin, nah itu jadi perilaku itu seperti alat musik, jadi genahan sama orang tua, sama masyarakat, sama pemerintah atau negara itu jangan ugal-ugalan. Itulah maksud tujuan orang tua dulu kalau kita memegang sebagai pemusik atau alat musik tradisi yang dulu. Jadi kita jangan lupa ke peradaban kita, yaitu kita harus Tatar Sunda, kita harus siliwangian lah. Sesama manusia itu kita harus bagus, jangan gotok-gotokan. Yaitu sebagai pemusik alat musik jadi nggak sembarangan alat musik. Jadi ada fungsi lain yaitu sebagai kehidupan kita supaya sedikitnya belajar baik lah gitu. Kalau menurut A sendiri ada tambahan nggak? Tambahan dari Maksudnya tuh setiap ornamennya tuh ada makna apa? ada, jelas ada. Dari segi bentuk mungkin ya, Ya, bentuk mengandung arti sih sebetulnya, kayak arah. Kalau menurut saya pribadi sih, Ya. itu sebagai bentuk arah tujuan. Kita mau kemana, kita mau berbuat apa, dan kita harus mempunyai rasa spirit untuk mengembangkan kesenian tradisi ini sebagai bentuk ya tujuan merawat warisan budaya leluhur kita. Ya. Ngomong-ngomong soal bentuk, tadi saya lihat ada yang kecil sama yang besar gitu. Nah itu apa yang membedakan? Kalau tadi kan kalau yang kecil ini nih, ini yang dinamakan karindingnya. Karinding. Kalau yang gede-gede, Nah, kayak celempung renteng, kayak celempung indung, terus ada kokol, itu sebagai pengiring dari karinding gitu. Ya. Jadi banyak salah yang mengartikan juga bahwa karinding itu semua musik yang ada di dalamnya gitu. Iya. Padahal itu hanya sebatas pengiringnya juga. Oke, mungkin yang terakhir tadi saat ada penampilan ada nyanyian yang mungkin Iya. Bapak itu Iya. bisa diceritakan bagaimana nyanyian yang dari Ya, liriknya. ya itu kan ngeraja itu kan sekolah kita apa itu amit kepada yang udah leluhur kita yang udah meninggal, atau kita yang mengingatkan bahwa kita diwarisi sama karun, bahwa karun ya kita bisa katakanlah muji-muji atau amisun itu kan bisa minta izin lah. Itu kalimat-kalimat itu minta izin. Iya kan adalah istilah ada sekapan itu bisa katakan ritual juga bisa itu gitulah. Ada Minta banyak izin. ya Pak itu nyanyiannya? banyak sekali Ada banyak atau hanya satu lagi beberapa saja? aja? Kalau nyanyian makan tergantung yang pelaku aja, mau dibikin sedikit bisa, kalau bikin banyak bisa.